Audio Jungle. Film dilanjutkan, si Harumi kelihatan sedang berhati-hati. Terus si Akito melihat si Harumi masuk ke hutan belakang sekolah secara diam-diam. Karena aneh dia ikutin. Di sisi lain si Akiko yang lagi sama temennya ngasih tahu kalau mereka menemukan kucing di belakang sekolah. Pas Akito ikutin, ternyata si Harumi menemui seekor kucing di sana. Dia nampak suka banget sama kucing, cuma masih malu-malu untuk menampakkannya kepada orang lain. Mau meluk pun dia masih ragu-ragu. Tak lama si Akito yang lagi ngintip hampir ketahuan. Salahnya dia, Akito mengeluarkan suara kucing. Jadinya si Harumi penasaran dan kaget ketika melihat ada Akito di sana. Tak lama juga datang si Akiko dan kawan-kawan. Ternyata mereka menemukan kucing yang sama macam si Harumi. Akito dikenalkan sama temannya Akiko. Terlihat Harumi udah kagak ada di situ. Pas pulang pun saking malunya Harumi berlari dengan cepat. Keesokannya si Akito mengalami demam sehingga dia harus menunda pekerjaannya dulu dan terpaksa memperpanjang durasi nulisnya. Alhasil si Jino pun mewajarinya. Di sisi lain para cewek-cewek malah sibuk pada pengen ngerawat si Akito. Di situ Akiko pengen megang kendali semua. Cuma cewek-cewek lain pun pengen merawatnya juga. Bareng-bareng pun Akiko kagak mau. Jadi daripada ribut, Arashi menyuruh mereka untuk ngerawat secara bergantian. Mereka setuju dan malah menganggapnya sebagai pertarungan. Lalu dimulailah merawatnya. Yang pertama si Alisa dulu. Dia membawa banyak banget makanan di nampan. Salah satunya bubur. Jadi sekalian aja disuapin. Tapi makanan yang lainnya pun masih banyak. Kalau disebutkan satu persatu mungkin lebih dari 10. Sampai si Akito bosan dengernya. Apalagi si Alisa kebablasan ngomong yang kagak-kagak. Jadi disuruh ngulang lagi. Cuma dia kagak mampu. Akito menanyakan apakah ada alternatif lain daun bawang selain dimasukkan ke pantat. Terus dia pindahin ke depan dah. Setelah itu si Anastasia. Dia tidak melakukan sesuatu sampai Akito meragukan kalau si Anastasia bisa merawat seseorang. Katanya dia bisa, karena dia sering merawat sebuah boneka gitu kan gaje ya. Alhasil karena kagak ngapa-ngapain si Akito memutuskan buat tidur aja. Lagi enak-enakan tidur si Anastasia ngebangunin. Dan menawarkan bantuan terutama ngelap keringat di bagian bawah. Sampai dia menawarkan 3 kali berturut-turut. Sampai akhirnya dia mau memberikan jimat katanya. Lalu Akito disuruh untuk tutup mulut sama mata yang ternyata dia mau mengkisenya. Untungnya si Akito membuka matanya. Si Anastasia malah menyalahkan si Akito yang mau mengkisenya. Padahal dia sendiri yang tidak mau mengaku. Di sisi lain si Jino-san yang lagi rapat udah bersin-bersin kagak karuan. Lalu selanjutnya yang ngerawat si Akiko. Akito dibuat nyaman karena tidur di pangkuan si Akiko. Dia sebenarnya melarangnya. Cuma kali ini Akiko bakalan merawatnya setelah sebelumnya Akiko yang sering dirawat kakaknya. Si Jino-san masih aja bersin-bersin, malah lebih parah. Dia baru inget kalau dia ketularan demam si Akito lewat telepon. Dan dia masih aja pura-pura kuat buat ngelanjutin pekerjaannya. Selanjutnya giliran si Harumi. Ketika dia datang si Akitonya tertidur. Jadi dia diem aja. Namun si Akito tiba-tiba ngigo dan menarik si Harumi. Yang ternyata dia lagi kebawa mimpi ketika awal-awal bertemu dengan si Harumi. Yang mana banyak hal yang terjadi selepas mereka masih di bangku SD. Terus diceritakan sewaktu mereka SD, nampak si Akito adalah murid pindahan. Dan tak kenapa dia menggunakan marga yang sama macam si Alisa di situ. Harumi merasa kagak peduli dengan si Akito, dia orang yang pintar. Susah bergaul, tapi dia disukai banyak orang, sampai orang dewasa suka kepadanya. Hanya satu orang yang berani mendekatinya, yaitu Akito. Dia mau menjadi temannya Harumi. Cuma Haruminya kagak mau, walaupun Akito memaksa juga. Di situ saking udah pinternya Harumi kagak ikutan kelas dan memilih belajar sendiri di perpustakaan. Setelah lama memaksa, akhirnya si Harumi mau jadi temannya. Terus sesudah kejadian itu, tiba-tiba si Akito banyak dideketin murid lain untuk berteman. Dia curiga kalau itu perbuatan si Harumi dan ternyata memang betul. Akito sebenarnya pengen temenan sama si Harumi doang. Si Haruminya belum mau. Karena maksa, Harumi bakalan melakukan hal yang lain lagi. Terus ada yang mendekati si Akito lagi. Kali ini perempuan yang lumayan banyak.
Kali ini dia kagak bisa kabur, dia dipaksa sama cewek-cewek itu untuk bermain bersama mereka. Setelah beberapa hari, Akito belum menyerah juga untuk bisa temenan sama si Harumi. Sampai akhirnya Harumi harus bolos sekolah saking gak mau ketemu. Tapi dia merasa bete aja di rumah, dan kenapa dia harus bolos gara-gara Akito doang. Pas dia keluar, Akitonya datang menerobos masuk dan lepas dari penjagaan. Di situ dia pengen ngajak ribut. Inilah cara sebagai pembuktian si Akito. Alhasil si Harumi menerima tantangan tersebut. Lalu terjadi duel sengit di sana sampai sore hari pun mereka masih ribut. Dan duel itu dimenangkan si Harumi. Akito mengakui kekalahannya. Walaupun dia kalah, Akito yakin kalau dia bisa jadi temannya si Harumi. Akhirnya Harumi pikirannya udah berubah. Cuma dia masih belum mau temenan. Dia mau yang lebih atau jadi sahabatnya. Akhirnya dimulai dari situ mereka sahabatan. Akito pun ikut mandi di sana. Karena gak tahu kalau Harumi itu cewek atau cowok, dia ngajak mandi bareng ampe maksa. Setelah tahu kalau itu cewek, dia langsung malu. Saat itulah kesalahan Harumi bukannya menjadikannya orang yang spesial, malah jadi sahabatnya doang. Tapi dia akan membuktikan diri. Pas jam 2 pagi terlihat Arashi masuk untuk memasang handuk basah ke dahinya. Pagi harinya si Akito kembali sehat. Ketika dia mau mandi, Akiko menahannya dan menyuruh untuk menentukan siapa yang jadi juara perawat terbaik. Di sana keempat cewek itu sangat penasaran. Alhasil dia putuskan untuk memilih Arashi karena dialah yang paling berguna buat kesehatannya. Akiko pun was-was karena kalau yang menang bakalan dapat waktu berduaan tanpa ada gangguan dari siapapun. Mulailah menjalankan hadiah tersebut. Nampak si Akiko udah kagak tahan. Mereka berduaan. Sementara itu si Akito yang masuk tiba-tiba kaget ketika melihat Arashi pakai yukata yang rapi banget, ditambah dia membuatkan teh untuk si Akito. Dia nampak beda saat itu. Terus di situ juga dia kagak pakai penutup matanya. Yang katanya mata itu sebenarnya memiliki kekuatan yang bisa memanipulasi pikiran orang. Sekali kicep mungkin Akito bisa mengaku jadi pacarnya. Karena sangat berbahaya kalau digunakan lagi, jadi dia tutup. Soalnya dulu sering dipakai sewaktu dia masih kecil. Akitonya udah serius. Malah si Arashi berbohong ternyata. Ade. Sesudahnya si Akiko merasa curiga kalau Akito udah melakukan hal buruk bersama Arashi. Padahal dia cuma minum teh dan merangkai bunga, tapi dianya kagak percaya. Terus bisa dibuktikan dengan sleting Akito yang dari tadi sebelum berduaan masih terbuka. Sampai sekarang alhasil dia mulai percaya. Setelah ada si Arashi dan ngomong yang memprovokasi si Akiko, dia langsung kagak percaya lagi. Di sisi lain, Jino-san kasihan banget tidur di bawah meja, lagi demam pula dia. Singkat cerita, orang sekelas si Anastasia yang tinggi, dia merasa malu kagak bisa beres-beres, bahkan kamarnya berantakan seperti itu. Dia kagak bisa membereskan semua itu. Apalagi dia udah kesulitan mencari baju miliknya, ditambah dalemannya dicuci semua. Mau gak mau, dia gak memakainya beberapa hari ke depan. Tak lama si Alisa berteriak. Dia gerak cepat keluar tanpa menggunakan daleman. Ternyata Alisa melihat seseorang di depan sana. Dan ada lampu hijau-hijau di semak yang banyak itu. Mereka udah siap melawan kalau itu penguntit. Tapi Akito menakut-nakuti cewek-cewek. Walaupun mereka kagak percaya sama hantu, tetap aja pada takut. Kecuali si Arashi yang tampak tenang. Terus dia menyuruh Akito memeriksanya sendiri. Tapi dia pengen ditemenin, yang ternyata Arashi juga sama. Takut juga, sampai gemeteran gitu. Alhasil sama Akito mulai mau dicek. Ketika dia mengajak mereka untuk ikut, kagak ada yang mau. Terus Akiko yang ikut. Menggunakan kesempatan itu untuk berduaan. Dari situ satu persatu pada ikut, yang akhirnya ikut semua. Di tengah perjalanan angin berhembus, yang membuat rok si Anastasia naik. Dan dibuat kaget karena dia berteriak macam itu. Setelah di tempat banyak rumput, mereka udah minta buat balik lagi. Tapi lagi-lagi Anastasia teriak karena geli kena rumput. Cuma dia kagak ngaku kalau dia berteriak. Pas didengerin emang kagak ada yang lain selain dia. Tak lama mereka nyampe di mana kayak perbatasan gitu, yang menunjukkan jalan cepat menuju asrama. Mereka kagak bisa naiknya, alhasil Akiko punya ide untuk naik ke punggungnya si Akito. Sama dia mulailah satu persatu dinaikin.
Sampai yang terakhir si Anastasia. Pas naik, Akito merasakan ada sesuatu yang dirasakan di bagian kepala. Setelah semuanya udah naik, mereka melanjutkan perjalanannya. Tak lama berjalan, mereka dikagetkan sama burung gagak yang alhasil mereka berpisah berdua-berdua. Anastasia sama Akiko, Akito sama Arashi, dan Alisa sama Harumi. Di situ Akito mengajak buat pulang aja. Arashi auto ketakutan, jadi nempel terus. Sementara itu Alisa dan Harumi malah adu mekanik anjir. Lalu si Akiko nampak curiga dengan Anastasia yang dari tadi teriak. Dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Dia seperti biasa mengolok-olok si Akiko dan membanding-bandingkan sama dia. Terus ujungnya ngomongin Akiko yang mau nikah sama Akito. Akiko bakalan mengubah undang-undang biar adik kakak bisa nikah. Kan sesat ya. Di situ Anastasia sebenarnya tidak berniat buat mengolok-olok. Dari dulu dia suka banget sama si Akiko ini. Ketika dia pindah ke sekolahan yang sama macam Anastasia, dia langsung tertarik sama Akiko. Jadinya dia berusaha mendekatinya dengan berbagai cara. Terus dia menjadi teman ketika mereka cerita tentang Akiko yang mengganti marganya dan kehidupan sama kakaknya. Yang kini mereka terpisah. Tapi Akiko dari kecil udah berjanji kalau dia bakalan tinggal bersama kakaknya lagi nanti. Setelah 6 tahun entah kenapa mereka jadi kayak saingan gitu. Terus pas SMA ketika si Akito pindah ke sekolahan itu, Akiko senang banget. Yang membuat tentunya si Anastasia makin tertarik. Terus dia melihat Akiko dan Akito jalan bareng sambil melihat-lihat sekolahan. Namun sayangnya di situ Akiko ada kelas dulu. Jadi ditinggalin. Kebetulan si Anastasia mendatanginya. Yang langsung menuduh kalau si Akito lagi memperhatikan cewek yang lagi olahraga. Di situ bukan Anastasia kalau enggak ngomong yang aneh-aneh. Dia menanyakan status si Akito, kan udah keterlaluan. Malah pengen pakai ngomong yang jelas segala. Jadinya yang lagi olahraga pada tahu. Terus Akito yang mau melanjutkan melihat-lihat sekolah dihalangi. Karena takut terjadi sesuatu, jadinya dipandu sama si Anastasia. Di tengah perjalanan lagi-lagi tuh orang ngomong yang aneh-aneh segala. Yang membuat Mimin kagak ngerti sebenarnya. Pokoknya di situ mereka mulai berkenalan. Sesudahnya si Akito resmi sekolah di situ. Teman Anastasia kini bertambah dan nambah senang juga. Terus kembali lagi si Akiko masih melihat keanehan si Anastasia. Dia menawarkan sesuatu kalau misal ada yang mau ditanyakan. Alhasil dia menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan masalah dia saat ini. Apa yang dilakukan ketika dalemannya belum ada yang kering. Di situ Akiko menyarankan beli di toko terdekat atau dicuci dan dikeringkan sama pengering rambut. Harumi baru keinget cara tersebut. Yang ternyata Akiko baru mengetahui kalau Anastasia lagi kagak pakai. Di sisi lain Akito dan Arashi udah nyampe di asrama. Disusul sama Harumi yang kelihatan abis beres adu mekanik. Mereka tidak melihat apapun sama sekali. Tak lama ada yang datang. Mereka semua udah ketakutan. Yang ternyata itu Jinosan yang lagi meriang. Kasian jir. Terus yang ijo-ijo itu muncul di depannya. Yang banyak banget. Cewek-cewek makin takut. Yang ternyata cuma sekumpulan kucing-kucing doang. Yang pernah ditemuin si Harumi. Pas mau tidur kelihatan para cewek masih pada takut dan mau tidur bareng-bareng. Jomblo tahan dulu ya. Paginya Akito dibuat kaget Alisa berada di dalam selimutnya yang nampak kagak pakai pakaian. Lantas yang lainnya pada heboh dan langsung aja ikutan barbar juga. Setelah itu ketika Akito lagi nulis cerita datang si Akiko yang menggunakan yukata. Dia mau ngomong sesuatu. Bahwasannya dia mau meminta maaf. Karena dulu dia sempat berpikiran bakalan di PHP-in. Karena Akito dulu menjanjikan bakalan ketemu lagi. Dan sekarang terbukti. Akiko menjalani hari-harinya yang sangat berat, tapi Akito menyuruhnya untuk move on dari hal tersebut. Akito pun meminta maaf atas kejadian yang udah dilaluinya. Terus dia memuji adiknya yang nampak kelihatan berbeda sekarang. Dia pun gugup lalu berterima kasih. Yang ujung-ujungnya dia minta mabar. Autolah sama si Akito dikeluarin. Itulah kisah Akito, sang harem asrama guys ya. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui,
Kalau sebenarnya si Akito kagak ada hubungan darah sama si Akiko. Tapi dia kagak mau memberitahunya kepada Akiko. Dia lebih nyaman begitu. Dibandingkan kalau dijelaskan malah timbul masalah yang besar. Singkat cerita belum selesai. Akito menikahi keenam cewek tersebut teman-teman. Punya anak pula semuanya. GG gaming emang si Akito ini. Tapi bohong. Ternyata mimpi ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.